Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Sari Juwita Ningsih, mahasiswa semester 3 jurusan Manajemen Pendidikan Dasar dengan NIM 501199985 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara dalam sesi diskusi 8. Profesor Tilaar 2002 menyatakan bahwa pembangunan pendidikan di Indonesia perlu mengacu pada praktik baik dari negara lain, terutama dalam aspek pemerataan kesempatan belajar, mutu guru, dan relevansi kurikulum terhadap kebutuhan masyarakat. Sedangkan UNESCO 2015 melalui laporan Education for All (EVA) Global Monitoring Report menekankan pentingnya kolaborasi regional seperti antar negara ASEAN untuk berbagi kebijakan dan inovasi dalam pendidikan dasar agar tercapai pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan. Saat ini saya mengajar di SDN Jati Bening 4, Kota Bekasi, Jawa Barat, di mana menurut saya sistem, jenjang, dan struktur persekolahan serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki persamaan dan perbedaan yang menarik jika dibandingkan dengan sistem pendidikan di Indonesia. Berdasarkan hasil studi komparatif dan pengalaman di lingkungan sekolah saya, maka banyak terjadi persamaan yang antara lain wajib belajar 9 tahun menjadi kebijakan umum di banyak negara. Misalnya Thailand, Malaysia, dan Filipina sama seperti Indonesia yang menerapkan wajib belajar 9 tahun, bahkan kini diarahkan menjadi 12 tahun. Nah, tujuan pendidikan dasar di negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik umumnya menekankan pada pembentukan karakter, literasi dasar, dan numerasi yang juga menjadi fokus di kurikulum Merdeka di Indonesia saat ini. Adanya kebijakan desentralisasi pendidikan juga diterapkan di negara-negara lain seperti Filipina dan Indonesia, di mana pemerintah dan dinas pendidikan memiliki peran dalam pengelolaan satuan pendidikan. Namun, terdapat juga perbedaan dalam hal ini, di mana yang pertama adanya kualitas dan pemerataan pendidikan. Misalnya, Singapura dan Jepang memiliki sistem pendidikan yang sangat terstandar dan didukung teknologi tinggi. Sementara Indonesia masih berjuang dalam pemerataan mutu di daerah terpencil, terutama daerah 3T. Adanya kurikulum dan evaluasi. Di negara seperti Finlandia, kurikulumnya lebih fleksibel, berorientasi pada student-centered learning. Sementara di Indonesia, meskipun sudah menuju ke arah itu melalui kurikulum merdeka, pendekatan deep learning, implementasi masih beragam antar sekolah. Peran guru. Di beberapa negara maju di kawasan Asia Pasifik, guru mendapat pelatihan berkelanjutan berbasis riset. Sedangkan di Indonesia, peningkatan kompetisi guru masih menjadi tantangan terutama di daerah. Dari artikel dan pengayaan sesi 8, beberapa hal penting yang saya temukan antara lain adanya kebijakan pendidikan dasar di Asia dan Pasifik menekankan pada pemerataan akses dan kualitas. Yang kedua, digitalisasi dan pembelajaran abad 21 menjadi fokus utama agar siswa siap menghadapi globalisasi. Yang ketiga, adanya kolaborasi regional antar negara ASEAN melalui SMEO dan ASEAN Education Minister Meeting diarahkan untuk memperkuat standar kompetensi dan kurikulum. Yang keempat adalah adanya inovasi pembelajaran dan peningkatan profesionalisme guru dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar.
Isi video pengayaan sesi 8 menggambarkan praktik-praktik baik pendidikan dasar di negara lain. Misalnya, sistem pembelajaran berbasis proyek dan kolaborasi di Jepang, pemanfaatan teknologi dan penilaian autentik di Singapura, pendidikan karakter dan etika sosial yang kuat di Korea Selatan. Hal ini sangat relevan dengan materi modul 6 BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara, karena menunjukkan bagaimana setiap negara memiliki kebijakan berbeda, namun tetap berorientasi pada yang pertama adalah pembentukan karakter, yang kedua peningkatan kompetensi abad 21 yaitu critical thinking, kolaborasi, komunikasi, dan kreatif, dan adaptasi terhadap perubahan global. Dari pembelajaran ini, saya merasa bahwa praktik di sekolah saya di SDN Jati Bening 4, Kota Bekasi, masih perlu diperkuat dalam penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran, penerapan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, dan peningkatan kolaborasi antar guru untuk inovasi pembelajaran. Dengan memahami sistem pendidikan negara lain, saya menjadi lebih sadar pentingnya peran guru sebagai agen perubahan dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar di Indonesia. Dari presentasi-presentasi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari hasil kajian terhadap pendidikan dasar di negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik, dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak persamaan dalam tujuan dan arah kebijakan pendidikan, yaitu pemerataan akses, peningkatan kualitas pembelajaran, dan penguatan karakter peserta didik. Namun, perbedaan terletak pada tingkat implementasi, pemerataan mutu, serta dukungan sarana dan profesionalisme guru di masing-masing negara. Indonesia memiliki kemiripan dengan negara seperti Thailand dan Filipina dalam hal jenjang dan struktur persekolahan. Namun, masih perlu mencontoh praktik baik dari negara-negara seperti Singapura, Jepang, dan Korea Selatan yang lebih maju dalam hal inovasi pembelajaran dan pengembangan kompetensi guru. Melalui studi komparatif ini, guru di Indonesia dapat memperoleh inspirasi untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah masing-masing. Misalnya dengan mengoptimalkan pembelajaran berbasis proyek, memanfaatkan teknologi digital sehingga menumbuhkan karakter serta kreativitas siswa. Dengan demikian, pembelajaran pada tingkat dasar Indonesia dapat terus berkembang menuju sistem pendidikan yang lebih baik dan relevan dengan tuntutan global. Berikut adalah daftar pustaka dari artikel-artikel yang saya ambil. Berikut, atas perhatiannya saya mengucapkan banyak terima kasih. Atas perhatiannya